Bang Minola, saya ini melihat banyak isu yang kadaluarsa ya, yang dikeluarkan oleh pihak yang di sebelah. Misalnya isu perselingkuhan, ya. Nah, isu perselingkuhan ini yang saya tahu, ya, yang saya tahu kronologinya karena saya memang ini di kasus Ruben Onsu dijulukin si paling kronologi, ya. Ah, apa? Pertama kali yang menyenggol masalah perselingkuhan adalah waktu ngomongin kasur, ya kan? Nah, sementara abang memberikan yang namanya video itu hanya untuk memberikan apa bukti kepada publik bahwa yang mengaku tak kemarin tidak si paling huru hara, yang mengaku si paling kalem, yang mengaku ibu ratu peri sejagat dunia kayak gitu, ya kan? Nih bisa berteriak histeris, kan nggak nyambung. Dan saya melihat ada itikat baik dari bapak ketika video itu ditayangkan, bapak ngomong supaya suara itu nggak kedengaran. Itu yang saya lihat. Satu. Kemudian yang kedua, isu harta gono gini. Isu harta gono gini, Bapak ya, itu kan yang saya tahunya 50-50 bagi rata. Kayak gitu. Dari 4 bangunan dan beberapa kendaraan bermotor, kenapa nggak 50-50, Pak? Kenapa yang harga tinggi semua ada di Sarwenda? Yang rendah semua ada di Ruben. Apakah ini bentuk juga mengalahnya Pak Ruben? Nah, kemudian Bapak, isu yang kadaluarsa ini, ya harusnya ini isunya masuknya di gugatan perceraian, bukan di gugatan hak asuh anak. Pertanyaan saya, apakah isu ini memang ada pengaruhnya ke dalam gugatan hak asuh anak? Kalau ada Pak, seberapa besar pengaruhnya? Terima kasih Bapak. Ya, Silakan Pak. jadi kan seperti yang saya katakan itu, ketika isu perselingkuhan itu naik kan saya sudah mengatakan teman-teman media ketika konfirmasi, ini kan sebenarnya kan sudah nggak pada konteksnya kita bicara masalah hal itu, karena ini kan gugatannya kan gugatan hak asuh anak bukan perceraian, itu sudah berlalu kan begitu ya. Nah, oleh karena itu kita katakan ini tidak ada relevansinya dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh Ruben saat ini. Nah, jadi kalau dikatakan apakah ada pengaruh atau tidak pengaruhnya, ya sepanjang yang saya ketahui, kalau bicara tentang gugatan hak asuh anak, itu tidak akan ada kaitannya lagi dengan perselingkuhan ayah ibunya atau ayahnya di zaman dulu ketika masih menikah. Tapi ini bicara tentang bagaimana pola asuh, pola didik anak setelah terjadinya perpisahan tersebut. Nah, jadi sebenarnya kita nggak perlu juga sih artinya bicara mengenai masalah-masalah lalu, ya. Jadi itu yang saya katakan tadi itu, bahwa untuk menggeser isu patut diduga ya, saya juga nggak tahu, tapi mungkin untuk menggeser isu dari eksploitasi anak, muncullah mungkin banyak hal-hal yang lain yang kemudian ini menjadi pembahasan di ruang publik, pinjol, kasur, ini semua segala macam. Jadi kalau misalnya kita terjebak untuk membahas itu kan akhirnya kita lupa pada isu yang sebenarnya itu yang paling besar adalah eksploitasi anak. Dan sekarang memang kan sudah kelihatan, sudah berkurang isu-isu tentang eksploitasi anak dalam media, digantikan dengan isu lelang, pinjol, dan debt collector. Nah, ini yang saya katakan, ayo kita kembali lagi kepada perjuangan yang sesungguhnya. Saya juga akan masuk dalam ruang teduh dan ruang tenang, tidak memberikan wawancara lagi ke teman-teman media, bukan karena ada apa-apa, tapi karena saya ingin memberikan satu tempat yang benar-benar tenang dulu lah. Dan kita kembali fokus kepada perjuangan yang sesungguhnya terkait dengan masalah hak asuh anak itu, terkait dengan masalah keadilan bagi Ruben untuk bertemu dengan anaknya, dan juga hak bagi anaknya untuk bertemu Ruben sebagai ayahnya, dan juga tentu dugaan eksploitasi. Nah, jadi kalau misalnya kemudian artinya itu kita semuanya tertib, kan pasti kita tidak akan ada kegaduhan di ruang publik lagi. Semua perjuangan itu akan dilakukan di depan persidangan, kan begitu. Tapi ya kembali lagi gitu, semuanya mengklaim bahwa dia duluan. Nah, ini seperti lagu Rhoma Irama nih, kau yang memulai, kau yang mengakhiri, gitu-gitulah ya. Jadi kita susah juga nih. Sampai ada loh Pak yang DM saya Pak, ya kan, karena dia merasa nafkahnya ini terlalu fantastis. Dia bilang kayak gini, Kak Mira, apakah ini bisa masuk pidana pemerasan kayak gitu loh Pak? Iya, yang DM saya juga banyak, ya, yang DM saya juga banyak, bukan hanya dari Jakarta, ada dari Jogja, ada dari Johor, ada dari Singapura, ada dari Kuwait gitu loh. Tapi kan tidak semua juga DM itu bisa saya saya respon. Tapi kalau memang misalnya saya ada waktu,
agar mereka tidak kecewa karena niatnya baik untuk memberikan support, memberikan masukan, pasti akan saya respon. Dan menurut saya pembahasannya tentang harta dan perselingkuhan itu sebenarnya di luar jalur gitu ya Pak ya, karena kan Karena sudah sudah selesai. Karena satu, kalau masalah perselingkuhan sudah selesai perkawinannya, nggak menjadi topik yang wajib dibahas lagi. Kedua, mengenai masalah harta sudah ada Akta 39, tinggal dijalankan. Kalau memang misalnya ada sesuatu yang hambatan, tinggal didiskusikan. Kan hanya segampang itu kan? ya. Jadi kalau Denny Sumargo bilang bahwa jangan-jangan Ruben yang masih mencintai S, kalau menurut saya, ini keyakinan saya loh Pak, jangan ada yang marah. Kalau menurut keyakinan saya, kayaknya pihak S yang masih bucin sama Ruben gitu Pak. Karena Oh, dari isu-isu perselingkuhan yang selalu digoreng-goreng dan digaungkan begitu kan. Dan juga masalah ganti nomor, akhirnya itu menjadi isu-isu yang menurut dia sangat penting. Padahal menurut saya, keyakinan saya, ini cuman konteks dengan komunikasi tentang membicarakan masalah anak gitu loh Pak. ya. Saya tambahin Jadi, lagi Pak, dan semua statementnya selalu masih mengacu waktu nikah begitu, dari nikah begitu. Ya S sadar ya, S ini udah Nggak boleh, nggak boleh. nikah. Stop, nggak boleh. iya, iya, memang betul ya. Artinya kan harus ada perbedaan antara ketika masih terikat perkawinan dengan tidak terikat perkawinan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengenai masalah masih sayang, cemburu segala macam, saya nggak bisa berkomentar karena saya nggak ahli percintaan kok. Saya nggak ahli. Ya, betul. Oke, lanjut. Good day, pertanyaan nomor 13. Pada banyak kondisi, baik pihak S maupun kuasa hukumnya seringkali menyampaikan atau membantah isu atau pernyataan Abang, tapi tidak pernah memberikan bukti yang terang benderang, hanya sekedar kalimat. Kemudian mereka akan bersembunyi di balik kalimat menghargai hak privasi klien. Nanti akan kami buka di sidang. Bagaimana hal ini menurut Abang sendiri? Ya, jadi yang pertama memang ya tugasnya pengacara itu kan dia harus membantah dong apa yang disampaikan oleh pengacara lawannya kan begitu. Kalau dia setuju-setuju aja pasti diberhentikan jadi pengacara S kan gitu. Jadi memang dia harus berargumentasi yang berseberangan dengan apa yang menjadi pendapat kami. Itu saya kira wajar-wajar saja dan sah-sah saja ya. Nggak ada yang aneh gitu. Jadi kalau mengenai masalah hal-hal yang lain, apa tadi pertanyaan tadi yang kedua? Yang kedua, Akan kami buka di sidang. Oke. Jadi yang kedua itu sejalan juga dengan pernyataannya bahwa dia adalah pengacara yang menganut ajas tidak perlu membuktikan sesuatu di ruang publik gitu loh, tapi di pengadilan. Saya setuju kalau memang itu kasus-kasus yang memang sudah ada proses hukum di pengadilannya. Tapi kalau nggak ada bagaimana dong, kan begitu artinya ya. Dan yang ketiga yang kami mau sampaikan bahwa inilah bedanya pendapat antara dia dengan kami, dan ini kan perbedaan pendapat tuh sah-sah saja menurut saya, itu bahwa kalau kami berpikir bahwa ruang publik itu ketika ada tuduhan ya kita memang harus membuktikannya di ruang publik karena nggak ada di pengadilan. Bahkan untuk perkara-perkara yang sudah ada di pengadilan pun banyak itu orang yang mencoba membuktikannya di ruang publik, kan begitu artinya. Dan itu adalah saya rasa sah-sah saja sepanjang itu ada relevansinya ya, agar tidak terbentuk opini masyarakat yang akhirnya salah untuk menilai satu perkara. Dan itu adalah salah satu usaha yang harusnya memang diperjuangkan oleh kuasa hukum. Dan saya kira itu sah-sah saja. Kalau menurut kami seperti itu. Jadi kalau mengenai masalah pinjol misalnya, akan dibuktikan di pengadilan ya. Pengadilan pinjolnya nggak ada, yang ada hak asuh anak. Tentang lelang juga begitu, belum ada gugatan tentang lelangnya. Tentang debt collector juga seperti itu. Tentang perselingkuhan kasur juga nggak ada proses hukumnya sekarang yang sedang berjalan. Lalu di mana mau dibongkar bukti-bukti itu? Kan begitu ya artinya. Kan kalau menurut kami kan nggak relevan juga kalau misalnya kemudian gugatannya hak asuh anak, tapi yang dibuktikan bahwa pemohon itu pernah selingkuh gitu misalnya. Buktinya kasur misalnya, kan nggak mungkin juga bahwa pemohon atau penggugat ini dia ada utang pinjol, kan nggak itu yang dinilai. Jadi ini yang kami dari pemahaman kami kan nggak ada sengketa apapun yang bisa membuat bukti-bukti itu muncul di persidangan gitu loh. Karena ini tuduhan-tuduhan yang masih sebatas tuduhan-tuduhan di ruang publik. Jadi memang harus disampaikan di ruang publik.
Tapi dia menganut ajas bahwa tidak semua harus dibuka depan publik, maka dia tidak memilih untuk membukanya. Saya kira juga sah-sah saja. Tinggal masyarakatlah yang menilai. Memang dia nggak mau buka karena memang dia menghormati proses persidangan, atau memang dia nggak punya bukti. Kan hanya dua itu aja kemungkinannya. Oke, saya selanjutnya ini saya ulang berapa kali ya, karena kami ini sangat terganggu ya dengan misalkan ada kata-kata mantan ayah, itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir yang paling shock itu yang tadi yang disampaikan Ira, jangan pojokkan klien saya nanti anaknya marah. Yang ketiga, yang titik terendah penyakit Ruben ya, itu yang ketiga. Yang keempat ini ada kan kemarin kan dibilang isu perselingkihan ya. Maaf di ini karena TikTok ya. Nah, di sini saya menemukan ya di Jakarta Kompas ya, Pak ya. Jakarta Kompas ini ya, lihat ya Kompas ya. Nah, kuasa hukum S membantah bahwa RO gugat cerai S karena ada orang ketiga. Yang pasti kami sampaikan bahwa terkait orang ketiga ini juga tidak ada. Kami bantah 100% tidak ada orang ketiga yang menyebabkan perceraian, ujar pengacara S, si pengacara C. Nah, ini menurut abang ini yang bikin kita itu saksi syok dan selalu terkejut karena dengan adanya pemberitaan yang lompat-lompat gitu kayak kodok gitu Bang. Jadi kadang di sini, kadang di sana, kadang di sini. Jadi kalau abang aja sekelas pengacara jangan bilang abang bingung ya. Karena kan kami ini bingung Bang. Kita mau minta pencerahan ini. Dan kenapa tidak adanya tidak adanya atau dengan kata lain anti untuk meminta maaf untuk segala hal yang sudah diumbar ke publik tetapi dan menjadi blunder menurut dugaan saya dan antipati untuk mengatakan maaf Bang. Ayo silakan Bang. Ya, kalau mengenai masalah mantan ayah itu mungkin saya rasa itu pengacara S hanya keselip lidah saja ya. Kalau menurut pendapat saya ya, tidak dengan kesengajaan menyampaikan hal yang seperti itu ya. Kalau menurut pendapat saya seperti itu ya. Terus yang kedua terkait dengan masalah apa tadi kok? Masalah anak bisa tersakiti gitu loh. Artinya jangan terlalu pojokkan ibunya, nanti anaknya tidak sayang lagi sama orang yang memojokkan. Sebenarnya kan ini juga menurut saya kan juga nggak perlu disampaikan ya, karena kan harus berimbang. Harusnya juga ada kata-kata memojokkan ayahnya juga itu akan membuat anak-anak tidak akan sayang lagi kan begitu. Jadi saya rasa ini hanya bentuk dari kuasa hukum S untuk mempertahankan kepentingan hukum kliennya. Saya kira itu sih ya, makanya saya melihatnya dari sisi positif terus. Saya susah sih, saya melihatnya semuanya dari sisi positif gitu. Nggak pernah sisi negatif gitu ya. Nah, sorry ya. Terus yang ketiga tadi apa? Yang titik terendah penyakit Ruben itu sekarang itu. Ya, jadi kalau saya rasa kan nggak mungkin ya, karena pasti kuasa hukum sebelah kan nggak hadir ya pada waktu Ruben sakit, opname semua segala macam. Ini pasti dia nggak hadir di situ. Nah, jadi mungkin ini adalah perkataan dari kliennya yang kemudian dia sampaikan ke publik gitu loh, untuk menunjukkan bahwa Ruben mungkin pernah sakit yang sangat yang sangat parah misalnya begitu, dan juga mungkin ingin menunjukkan bahwa meskipun sakitnya parah, bahwa S setia mendampinginya. Mungkin hanya itu saja yang ingin disampaikan oleh kuasa hukum sebelah. Nah, yang terakhir mengenai masalah apa yang keempat tadi? Yang kan digoreng isu perselingkuhan gitu kan. Di sini di tanggal berapa ini ya Bang ya? Tanggal enggak tahu lah. Betul. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin dia lupa gitu. Makanya saya katakan yang sudah lampau-lampau itu jangan dibawa-bawa lagi ke depan gitu loh. Perceraian itu sudah selesai, jangan dibawa-bawa lagi. Karena kalau misalnya kita bawa-bawa yang sudah lalu, kadang-kadang kita lupa kan dulu tuh apa sih alasannya, kan begitu artinya. Nah, ini sekarang akhirnya seperti itu. Di dulunya mengatakan bahwa meyakini bahwa perpisahan ini bukan karena ada pihak ketiga, karena coba bawa-bawa yang lama-lama lagi, sekarang malahan ngomongnya berbeda. Itulah makanya saya katakan mari kita konsen kepada fokus persoalan aja, jangan melebar. Karena ketika melebar, nanti kita sendiri, saya aja mungkin bisa salah ya, karena kan manusia itu kan nggak ada yang sempurna kok. Tapi akhirnya itu kan akan membuat kita jadi sorotan gitu loh. Jadi ada celah yang membuat kita diserang. Saya kira seperti itu. Nah,
Di situ juga kan ada di titik terendah penyakit RO, klien kami ada kan, itu kan istrinya Bang. Nanti kalau orang lain lagi yang ada kan salah lagi Bang. Betul. Inilah kan Iya. saya bilang kok. Betul, Inilah ya dia tidak wajar bedanya. kalau Meira yang ada di sana. Iya, inilah bedanya. Ya, artinya Ruben sakit karena masih suami istri, ya pasti istrinya yang dampingi kan begitu artinya. Kita tahu semua dan itu tidak menjadi sesuatu yang kita besar-besarkan. Beda kan dengan yang sebelah. Ketika saya hanya mengatakan mau apa lagi yang di-spill, harga tas ya, mereka langsung goreng-goreng di trip misalnya. Kan masih istrinya, wajar dong dibeliin tas. Wah, gitu. Jadi kan lucu. Padahal kita nggak ada hal apapun yang artinya itu niatnya untuk menjatuhkan atau menjelekkan, hanya sekedar menyampaikan saja mau mana lagi. Tapi selalu dipandangnya kita negatif terus gitu loh. Makanya saya katakan kekurangan saya cuma satu. Saya selalu melihat sesuatu itu dari sisi positifnya dulu kok. Sampai saya tidak menemukan hal-hal positif yang seperti saya pikirkan, baru saya menghakimi orang lain. Jadi ini yang memang bedanya di situ gitu. Saya ketika misalnya rekan sebelah ngomong begini-begini, saya melihatnya mungkin dia membela, mungkin dia seperti ini. Jadi hal yang positifnya dulu yang saya pikirkan, bukan hal yang negatifnya. Oke, itu Abang kan selalu positif. Saya juga orangnya positif banget Bang. Tapi kadang-kadang melihat kasus ini, kadang-kadang aku positif thinking, kadang-kadang bisa jadi positif sin. Biar nggak tegang-tegang ya, biar nggak tegang. Preti, seandainya ini ada Bang Minola di sini, saya mungkin ada Ruben juga karena ada Bang Minola di sini. Seandainya ada Ruben di sini, apa yang kamu mau sampaikan untuk calon suamimu? Silakan Preti. Yang pertama ya itulah kok nggak lupuk-lupuk ya, nggak jauh-jauh. Aku pun nggak mau berangan-angan terlalu tinggi ya kok ya. Yang mau aku sampaikan gini aja. Ya aku minta tolonglah, minta nomornya biar ku WA biar jalan ini kan gitu. Makasih Om. Oke, kok ini saya ada klien yang sudah datang di kantor, jadi saya harus pamit dulu. Tapi ada beberapa Bang komen. Minola bisa sebentar Bang Minola untuk yang terakhir. Oke, terakhir ya. Ya. Janji Yang terakhir. pertama, yang terakhir nih, Bang Minola, ini kan ada kita lihat indikasi adanya perseteruan di balik perseteruan nih, perseteruan antara pendukungnya RO dengan pendukungnya S. Kemudian kira-kira apa yang Abang bisa sampaikan kepada kami sehingga kita bisa semua untuk meredam. Kemudian yang terakhir, apa kira-kira pesan-pesan Abang akan hikmah yang kita bisa ambil, edukasi yang kita bisa ambil dari kasus Ruben Onsu ini? Dan Silakan, terakhir, apa pesan Abang untuk para pendukung atau para supporter atau para orang-orang yang mendoakan, yang mendukung Ruben Onsu? Silakan Bang. Ya, itu sekalian Ya. closing statement. Ya, jadi pesan yang saya sampaikan ya kepada kedua belah pihak pendukung ya, baik pendukung S maupun pendukung Ruben Onsu, belajarlah untuk menghargai perbedaan pendapat ya. Seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa perbedaan pendapat itu wujud dari kekayaan pola pikir. Jadi kalau misalnya berbeda pendapat, janganlah dijadikan itu dasar untuk kita saling membenci satu dengan yang lain. Ya, janganlah artinya itu kita artinya menyampaikan hal-hal yang menyakitkan hanya untuk memuaskan ego kita demi orang yang kita dukung. Ya, jadi santai saja. Ya, perbedaan pendapat itu adalah hal wajar. Ya, sama seperti kita nonton bola misalnya. Janganlah gara-gara kita berbeda memilih kesebelasan, terus kemudian kita akhirnya tidak saling omong satu dengan yang lain. Nah, jadi jangan seperti itu yang pertama. Sehingga ruang publik tetap terjaga dengan kondusif. Setelah masalah Ruben dengan S ini berakhir, kita sama-sama bangsa Indonesia tetap bisa menjaga rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. Jangan gara-gara kasus ini membuat kita jadi tidak bersaudara lagi satu dengan yang lainnya. Ya, itu pesan saya yang pertama untuk kedua belah kubu. Untuk orang-orang yang berpikiran positif dengan hati yang positif dan tulus, yang sudah memberikan support kepada Ruben, yang dia tahu yang diinginkan oleh Ruben tidak banyak-banyak, hanya berkumpul dengan anaknya, tetap support, tetap doain Ruben, tetap berpikiran positif, tetap ada untuk Ruben untuk menepis setiap serangan-serangan media yang hoak atau misalnya pernyataan-pernyataan yang tidak didasarkan kepada kebenaran, agar artinya itu secara image, secara opini, Ruben tidak dijatuhkan dengan opini-opini yang negatif yang tidak didasarkan pada suatu fakta dan kebenaran.
Saya kira seperti itu saja pesannya untuk Oke, kedua Bang. Bang, ini saya kalau tidak ada isu baru, ini Abang naik di sini untuk membahas ini yang terakhir kali. Tapi